Shalom alaikum, selamat hari Sabat di hari yang kedua Kempori wilayah 7 Kampung Kitapol. Pada pagi ini cuaca sangat baik. Pada hari ini hari Sabat adalah hari yang kedua Kempori wilayah 7. Semuanya bangun dengan keadaan gembira, puji Tuhan. Semuanya sehat pada pagi ini untuk menjalankan kebaktian pagi di kemah masing-masing. Sertai kami dalam kenangan detik-detik saat bersama di dalam Kempori wilayah 7. Freedom! Selamat pagi, Ya, selamat pagi Happy Sabat. tuan rumah Kitapol. Apa perasaan pagi ini? Pagi ini Gembira sebab bersyukur dengan cuaca yang begitu baik Ya, dari yang kemarin. banyak teman-teman kita memperkatakan tentang cuaca Iya, dari kemarin yang luar biasa. kan nampak macam hujan tapi tidak juga hujan. Ya, oke, thank you. Pagi Elda. Hai, selamat pagi. Ya, Elda belia di gereja Kitapol. Pagi ini sudah siap sedia dengan uniform E. Oke, saya melihat kampung Kitapol adalah penyertaan yang paling ramai. Ulasan sedikit, Elda. Semangat yang berkobar-kobar oleh anak-anak. Puji Tuhan. Mereka rindu untuk bersama-sama dalam perkemahan. Puji Terima Tuhan. kasih karena memilih Kitapol sebagai lokasi yang utama untuk perkemahan camper ini. Sama-sama Elda. Terima kasih Elda. Ya, terima kasih. Hari kedua pasar komen. Selamat hari Sabat, Sabat. semua. Dan sungguh luar biasa pada hari ini Tuhan memberikan kita cuaca yang begitu baik, suasana yang ceria, membuatkan kita dapat melaksanakan semua aktiviti dengan baik. Dan sesungguhnya pada hari Sabat ini Tuhan memberikan kita kebebasan, freedom untuk memuji Dia. Amin. Amin. Terima kasih Pastor. Sama. Balik ke tempat yang mula. Ketibaan pengarah jembatan pelayanan belia Pastor Juji. Ruangan di tengah-tengah ini nanti kita akan sediakan sekali lagi untuk Sila Pastor. Saya risau sudah tadi. Saya udah pernah. Saya WhatsApp. Si Jason belum sampai. Sampai sudah? Oh, dia tidak kasih tahu. Saya dapat WhatsApp tadi. Hai? Dia ada call saya tadi tuh. Yang masih Happy Sabat. Oh, ada anu lagi sana tadi. Lain. Tidak, saya Kamu dari apa? Kami dari Banggi. Banggi? Ya. Wah, siapa nama? Nama saya Naya. Naya? Ya. Ini? Midi. Midi. Yang ini? Rason. Wah, kamu dari Banggi? Ya, kami dari Banggi. Selamat datang ke Kempori wilayah 7. Oke, selamat hari Sabat, Master Guide Edmel. Selamat hari Sabat. Oke, sekarang ini kita apa nih? Perbincangan. Sekarang nih kami sedang membuat perbincangan dalam kumpulan. Ya, oke. Kumpulan berapa ya? Kami di sini kumpulan 5. Kumpulan 5. Topik dia apa nih? Topik dia, tajuk dia 2 macam perhambaan. 2 macam perhambaan. Tentang perhambaan. Wah, sesuai dengan kita punya tema yaitu Freedom. Freedom. Terima kasih Master Guide. Puji Tuhan. Inilah kumpulan 5
Mereka membuat lagi kumpulan kecil untuk aktiviti perbincangan diorang. Dan ini adalah Master Guide in Training Priscilla yang menjadi ketua mereka untuk kumpulan 5. 5 mana 5? Oke, 5 angkat tangan. kumpulan 5. 5. Mari kita melihat kepada Ada lagi. kumpulan yang lain pula. Kumpulan 6. Saya ingin menemubual salah seorang pedali kumpulan. Happy Sabat. Kumpulan apa nih ya? Ini kumpulan 2. Kumpulan 2. Oke. Sekarang ini sesi apa sekarang ini? Sekarang kami sedang berbincang, ada soalan yang telah diberikan oleh Pastor Olan. Jadi sekarang kami berbincang. Bincang. Topik apa tuh? Macam perhambaan. Oke, ini sudah tentu berkaitan dengan tema kita. Freedom. Freedom. Oke. Sabat kita sibuk dengan YouTube kan, artinya hari Sabat yang sepatutnya kita gunakan masa untuk Tuhan, tapi kita curi juga masa untuk kepentingan diri kita sendiri. Artinya kita Pagi Onel. Oke, sekarang ini kumpulan apa ya? ini adalah kumpulan 7. Kumpulan 7. Oke, sekarang ini sesi apa? Sekarang kami buat satu perbincangan yang baru kami kena bagi tadi di Dewan. Jadi tajuk kayak punya apa? Perbincangan 2 macam perhambaan. 2 macam perhambaan. 2 macam perhambaan. Jadi sekarang kami mau cari apa maksud itu perhambaan, kedurhakaan. Jadi gitulah kami cari sekarang. Oke, sekali lagi ini kumpulan 7. Kumpulan 7. Oke, dengan tema kita freedom. Apa yang kamu paham dengan freedom, bebas? Bagi saya kalau tentang kebebasan ini, kita bukan bebas dari segi duniawi, tetapi kita bebas dari segi rohani kita. Ya, kita tidak lagi dibelenggu oleh Kuasa jahat. kuasa jahat. Dosa. Terima kasih Onel. Apa yang kamu paham dengan Kumpulan ini di bawah bimbingan Master Guide. Kalau dalam bahasa kita dijadikan jadi pada seseorang. Oke, itu adalah secara dunia yang sekarang. Tapi kalau dalam istilah Bible, perhambaan itu apa untuk manusia? Paham? Dalam istilah Bible. Siapa itu hamba? Sekarang kita pergi pada kumpulan yang seterusnya. Kumpulan seterusnya berada di ruangan bawah kemah. Cakap aja, siapa yang mau bagi pendapat? Cakap aja. Saya jemput seorang ahli kumpulan. Perhambaan. menurut kitab yang kita bacakan itu. Selamat hari Sabat. Selamat Sabat. Ini apa sekarang ini buat apa ya? Kami sedang berbincang pasal apa ayat Alkitab. Ayat Alkitab. Apa topik dia, tajuk dia? Apa tuh? Dua macam perhambaan. Dua macam perhambaan. Ini kumpulan? Kumpulan 4. Kumpulan 4. Oke, terima kasih. Apa orang balik jauh? Hambaan lah, serah diri kepada seorang kan. Serah diri kepada seseorang. Apa yang kamu paham tentang freedom? Freedom itu bebas, tapi dia ada apa tuh? Dia ada limit dia. Tidak boleh terlebih-lebih begitu. Oke. Adakah kita perlu bebas dari dosa? Ya, harus. Ya, kita harus bebas dari dosa. Ya. Amin. Amin. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk Ketua kumpulannya adalah kamu adalah hamba orang itu Edmur yang harus di kamu sana. taati, Hai Mur, baik Sabat. dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Jadi kalau saya mau tanya awal lah, kalau hamba ini kan Sabat. kalau kita nih hamba kepada seseorang, Sabat. terus ini orang bilang Adakah kita perlu jadi hamba kepada dosa? Bagi pendapat kamu, Tidak. jadi hamba dosa baik atau tidak? Tidak. Tidak.
Kenapa? Sebab Allah Maha dia macam berdosa. Adakah kebahagiaan sejati itu kita miliki apabila kita berdosa? Tidak kan. Jadi kita tidak mau jadi hamba dosa. Siapa nama? Jedekster. Dia dari gereja Kapa. Oke, terbaik Jedekster. Pertolongan Yesus, Roh Kudus, mengarahkan Bapa supaya dorong supaya kita boleh bebas daripada ini. Kumpulan 4 yang sedang hangat perbincangan. Mereka sedang membincangkan tentang apakah maksud perhambahan. Kumpulan lagi, saya sempat untuk melihat perbincangan mereka. Malu-malu, kamu kasih kuat di suara kamu. Zrel, sekarang ini sesi apa ya? Sesi sekolah sahabat sih. Sekolah sahabat. Sudah ada dibagi topik lah. Ya, dibagi topik, ada beberapa soalan, terus terang akan berbincang untuk menjawab. Oke. Maksudnya, apakah maksud perhambaan dalam pembacaan di atas? Mungkin siapa yang ada pendapat? Terus tulis kan? Terus tulis saya. Gidok, tulis ya pendapatnya tadi. Apa pendapat Gidok tadi? Gidok, apa pendapat kau tadi? Ya, mana satu ini? Mana? Yang perhambaan jenis. Maksud perhambaan. Dia ini macam ada 2 jenis perhambaan. Yang satu Satu apa, Dok? satu hamba dosa dan satu pula menjadi hamba kebenaran. Oke. Tulis kan? Siapa setiap usaha tulis. Kamu mau jadi hamba mana? Hamba dosa kah hamba kebenaran? Oke. Kalau jadi hamba dosa, apa contoh dia? Shirley, apa contoh hamba dosa? Sudah tentu. Ya, satu contoh. Deb, apa contoh hamba kebenaran? Baca Bible. Amin. Oke. Teruskan perbincangan. Kumpulan apa tuh? Kumpulan 8. Kumpulan 8. Mereka buat perbincangan di bawah Master Guide Itu bawa lah. Chelsea. Kita bawa yang kosong. Satu bagilah contoh. Contoh dia apa? Contoh hamba dosa. Kumpulan lagi di sini sedang buat perbincangan. Pisabat. Kumpulan apa ya? Kumpulan Peningping. Peningping. Banyak tuh. Yaitu penafian firman Tuhan kan, menafikan. Oke, ada lagi sih. Pendosan. Oke, bersama saya dengan kumpulan berapa nih? 6. Kumpulan 6. 6. Oke, kumpulan 6. Oke, boleh sekarang ini buat apa ya, boleh? Sekarang kami sedang berbincang kumpulan kami dan di antara kami ini kami akan saling membagi pendapat. Topik apa ya? Topik dalam bacaan Roma 6. Oh, Roma 6. Ayat 15 hingga 23. Oh, oke. Kita sudah langgar apa yang Tuhan Kio. hukum yang Tuhan bagi dengan kita kan. Ada lagi pendapat lain? Perlukah kita jadi hamba dosa? Ada lagi? Bagaimana kita perlu lari daripada perhambaan dosa? Macam mana cara? Oke. Macam mana? Oke.
ikut hukum 10. Ikut hukum 10. Apa yang kita perlu buat selain itu? Kita perlu kontrol diri kita supaya tidak terlibat di dalam dosa. Sama ada ingin tahu sejak ataupun ingin mencoba. Pengawalan diri lah kan? Penguasaan diri. Penguasaan diri. Oke, terima kasih. Topik yang kamu bawa, kenapa tentang Yesus? Kadang-kadang dibilang tapi jarang dibilang gitu. Lebih banyak jarang. Jadi bukan apa? Sebagai kalau kita cerita tentang apa tuh? Apa namanya? Kecemaran dan kedurhakaan. Macam contohnya kan, time kamu bercerita sama kawan kamu. Contohlah kalau kawan kamu meluah sama kamu. Memang kalau sebagai Kristen perlu ada tuna orang bilang kamu memang ada tuna struggling ataupun macam susah kamu cuba kasih masukkan Kristus. Adakah kamu kasih masukkan kau punya ayat sendiri kah ataupun kamu kasih kaitkan dengan Kristus? Macam orang bilang, oh ya kalau saya kasih kait pasal Kristus, alim pula sini. Kan, betul kan? Jadi itu antara contoh yang paling kecil lah yang dimana I think kalau kamu diberi peluang untuk kongsikan tentang pengalaman Tuhan dalam hidup kamu, jangan mau ragu-ragu, especially kalau kamu masih muda. Sangat saya bilang paling besar impact kamu daripada orang dewasa. Kalau orang kami kan adalah cerita kami lah yang lain, tapi kalau kamu Tuhan boleh menggunakan kamu kan dengan luar biasa. Saya rasa sangat amazing. Amin. Amin. Betul. Kumpulan 6. Inilah ketua kumpulan 6. Bukan ketua, Vesi MIT. Ketuanya adalah Boli. Buah pengurusan yang harus diambil berat oleh seorang remaja. Saya mencari kumpulan yang lain untuk perbincangan mereka. Memilih lokasi yang paling jauh. Jadi saya mencari mereka. Rupa-rupanya mereka di sini. Kebenaran. Nah, ada dua nih kan. Ada hamba dosa, ada itu hamba dosa. Dan ini kayak lagi kita adalah hamba kebenaran oleh Tuhan. Kalau kita berdoa saya hamba Tuhan bilang kan, oh hamba Tuhan. Izat adalah seorang hamba Tuhan. Ataupun paling mudah kita sebut seorang pelayan. Oh, Izat. Apa itu hamba dosa? Kalau ayat 17 dari sini, tetapi syukurlah kepada Allah. Memang kamu dahulu Maukah hidup jadi hamba dosa? Kamu hamba dosa, tapi Tidak. sekarang kamu dengan Tidak mau hidup. Kalau kita hidup sebagai hamba dosa, jadi apakah kita bahagia? Kita adalah kita ambil Bahagia kah? adalah supaya ada perbincangan. Bahagia. Hamba dosa. Tidak Dulu bahagia kita kan? adalah orang yang Jangan jadi hamba berdosa. dosa. Jadi apabila Amin. kita dibaptiskan atau kita menerima kebenaran itu, apakah kita masih disebut hamba dosa? Bukan lagi kan? So, siapa yang memberikan kebebasan kepada kita daripada perhambaan dosa itu? Hanya Yesus Kristus. Thank you, Izat. Ya, Yesus Kristus yang akan memberikan kebebasan kepada kita. Jadi hamba dosa dengan hamba kebenaran. Apa itu hamba kebenaran? Ataupun hamba kebenaran Nabi kita sebut kepada pelayan Allah. Satu kumpulan lagi yang berada di sini jauh. Kamu fokuskan dengan firman Tuhan. Tidak kan? Kamu main phone. Tapi kalau kita lihat kepada hamba kebenaran adalah kita Sahabat. lebih gemar Kumpulan melakukan apa? kebaikan. Macam Kumpulan tadi kita 3. sudah belajar buah Hari ini baro, topik ada apa? 8 buah roh. Kamu bincang. Dan itu kita aplikasikan dalam kehidupan Perhambaan. kita Perhambaan untuk apa? menjadi hamba kebenaran. Oke? Jadi saya harap Dosa. kamu dapat aplikasikan buah-buah roh ke dalam kehidupan kamu supaya kamu menjadi seorang remaja Hamba Kristen Tuhan. yang freedom, Oke. bebas daripada Tahniah. Amin. Kita tanya lagi. Belia-belia.
yang kita Ini punya apa? PC sudah cakap sebentar tadi kan. MIT John Lee dengan MIT Stephanie. Untuk kita mau ikut apa yang Tuhan sudah perintah. Pelajaran petang kemarin kan, dia bilang apa? Keinginan daging kita, yaitu keinginan duniawi kita. Oke, susah kita mau kontrol tanpa bantuan daripada Tuhan. Oke, so kebebasan yang sejati yang dimaksudkan dalam pelajaran kita kali ini adalah bila mana kita dapat mengatasi keinginan-keinginan daging. Beckham. Apa keinginan daging? Keinginan daging kita. Keinginan daging itu maksudnya macam keinginan duniawi, macam main game itu. Macam apa lagi? Macam kita jangan pikir yang siok-siok kita. Kita Apa? mesti pikir apa yang kita buat. Jalan-jalan lagi tuh main jalan-jalan sehari sahabat gitu. Macam Belia suka apa? Tuhan. Kalau Belia suka apa? Belia suka apa? Itu Apa yang Belia suka? Satu ayat. Hah? Satu ayat sebagai penutup. Itu bukan dunia Yang apa? Kita yang sudah tahu yang boleh menjadikan kita hamba dosa. hari ini dia berkisah Kan macam kemerdekaan. main game kan. Kita merdeka dari dosa kita. Terbaik. Dan satu ayat untuk menguatkan kita ada di dalam yang selalu kita nyanyi. Baru-baru tadi kita nyanyi juga. Oh, ada satu lagi. Dia bilang, carilah dulu Matthew 6 ayat 33. Betul kan itu? Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka apa dia bilang? Maka semuanya itu Happy Sabat. ditambahkan kepada Macam mana kita keluar dari hamba dosa? di dunia kan? Oke, kita rugi, tetapi upah kita besar di mana? Firman Tuhan. Di Contoh, surga upah kita senantiasa akan besar di surga. Dan Tuhan juga berjanji, walaupun kita ya contoh susah, satu firman Tuhan apa? menjalani dugaan untuk menuruti kebenaran di dunia ini, Tuhan bilang dia senantiasa Carilah dulu kerajaan Allah. Ya, carilah kerajaan Allah senantiasa berserta. kan. Jadi Betul kan tidak? utamakan Tuhan dulu kan. Oke. Jadi untuk itu saya rasa kita Baik. berakhirlah kita. Macam mana kita mengutamakan Tuhan kalau mencari jodoh? jodoh. Ya. Carilah di camp. Ya. Puji Tuhan. Cara yang seiman kan baik. Ya. Mau tambah? Tiada. Oke. So dengan itu kita tutup pelajaran kita untuk hari ini. Selepas saya mengikuti perbincangan setiap 8 kumpulan, saya menuju ke Dewan yang telah dinamakan sebagai Dewan Freedom untuk perbincangan kelas dewasa. Ketika pintu kasihan sudah ditutup, maka Dewan Freedom hanya ada dua sempena dengan Kempori Wilayah 7. Perbincangan sekolah sahabat akan bangkit dan mereka akan kelas dewasa. akan naik ke kerjaan surga. Dari panelnya Eva Ada Eden, satu lagi sebenarnya ketika Pastor saya Reynold, menelusuri perjalanan ini sepanjang Elder ini. Julius, Kenapa dikatakan dalam Master Guide Junior, ini kita slide. dan pemuda cara adalah Ada dalam Master slide Guide sebenarnya Elder Pelibet. dibangkitkan untuk mati. Kenapa dikatakan dibangkitkan? Seperti yang dikatakan tadi, dalam menerima nafas. Oke, orang-orang jahat ini. Jadi sekarang saya menuju pada orang-orang jahat, orang-orang yang tidak mau menerima Yesus. Bukan maksudnya dibangkitkan mereka di sana, mereka telah mendapat nafas, kemudian tiba-tiba mereka juga ada di perjanjian. Tidak. Perkataan setan bahwa kamu pasti tidak akan mati. Kamu akan menjadi seperti Tuhan, tahu tentang yang baik dan jahat, dan kamu akan hidup. Kamu tidak akan mati. Sekaligus gulung kita punya pelajaran. Terima kasih Pak Julius. Di gulung. Oke. Gulung kita punya pelajaran. Jadi tanggapan dan pencerahan pastor adalah yang untuk mengakhiri kita punya kesimpulan. Ya. Menjawab soalan itu dan terus kesimpulan. Saya jawab itu persoalan. Terima kasih Anda sudah kasih masukan dan itu betul. Tetapi saya senang untuk bawa kita dalam dua pemikiran. Pertama adalah mungkin kita belum paham. Kalau masih ada
masih ada kita punya pemikiran seperti orang sudah mati, terus ada jalan-jalan kita nampak, mungkin kita belum paham. Kalau masih ada keyakinan seperti mungkin kita belum paham. Itu pertama. Kenapa belum paham? Kok belum belajar? Belum belajar. Oke, yang kedua. Yang kedua apa? Setan tahu kelemahan kita. Kita akui setan ada? Haro. Setan itu cantik. Kenapa saya bilang setan cantik? Dia orang adalah malaikat Tuhan. Yang kena gambar itu orang kasih hitam sebab hanya membezakan. Tapi yang dalam film-film itu adalah sebab dalam mindset manusia setan ini jahat buruk kan? Orang lah bikin mata atau keluar lah, gigi terpeleot lah. Lepas itu bilang setan, oh ini pula yang orang takut. Oke, saya menjelma seperti ini. Kalau kita pernah membaca ataupun kalau kita ingat ketika Saul mencari siapa, dia punya ada seorang penyihir perempuan, panggil arwah Samuel, betul-betul datang. Saya ini Irrogon. Lalu Tuhan memberikan firman-Nya setelah semua ini. Tuhan katakan, Tuhan benci kepada orang yang berkata-kata dengan arwah, karena arwah itu tidak ada. Tuhan benci kepada orang-orang yang menyembah arwah. Arwah itu tidak ada. Kadang ubasok anak dari lain. Lain kali kalau anak itu keluar pada waktu malam, oyo dak lama halo wow. Oyo dak lama rokon. Oh dia nalang telingo. Itu yang menjadi trauma saya waktu budak-budak. Sampai saat ini masih ada itu trauma. Kalau saya dapat itu tangga hitam di bawah itu galak, tidak lampu. Oh yo, 100 meter saya tidak sadar itu tangga 10 kaki. Saya sudah di atas. Itu adalah mindset anak-anak bila dia sudah membesar. Oh begini pula itu muka, begini pula itu muka. Setan sudah lahir semenjak sebelum kita lahir, semenjak sebelum Adam dan Hawa. Dia orang tahu kelemahan manusia. Artinya kadang pingu basai jadi kita punya pengertian seperti itu. Semakin kita kasih ubas, semakin itu iblis akan ambil bagian. Kalau dia takut yang ini, inilah saya jadi, supaya dia lebih percaya saya daripada percaya Tuhan. Baik. Jadi kalau masih ada pemikiran kita bahwa nanti ada orang yang sudah meninggal, maka mereka nanti akan kita lihat jalan-jalan, milih pojok lebang. Beli mati ketinggal, kadang nanti pojok lebang. Ada yang mati hati, kalau nak jauh sendiri, kalau saya punya minang kori Jadi itu semua mindset daripada kita, maka itu iblis akan bilang, dia akan ambil bagian. Kita sudah tahu Tuhan yang bagi kita nafas, Tuhan yang pegang nafas itu nanti. Oke, jadi kalau kita sudah jadi debulah kita, debulah kita. Jadi bagaimana pastor? Kalau ada orang yang boleh tersakiti oleh iblis, boleh. Contoh dia Ayub, kita sudah bincangkan tadi bahwa Ayub pun kena uji oleh iblis. Hanya Tuhan bilang, jangan ambil nafas dia, sebab nafas dia saya punya. Sebab nafas dia saya punya. Artinya apapun yang iblis coba buat sama kita, dia tidak akan dapat ambil nyawa kita selagi kita tidak serahkan nyawa kita. Amin. Itu iman kita. Baik. Kenapa? Sebab iblis tidak berkuasa untuk cabut nyawa kita. Selagi amat yakin, okelah saya sudah kena kuasailah. Kenapa kita membiarkan iblis menguasai kita, sedangkan kita masih ada Tuhan yang boleh membebaskan kita? Tepat kan? Jadi kalau ada pun, ingat, kalau ada pun iblis memang betul lebih pintar dari kita. Dia raja psikologi. Kalau kita bikin dokter, lebih dari dokter psikologi dia. Tapi kita ada pencipta yang luar biasa, lebih yang sudah menciptakan para malaikat, sudah menciptakan kita tentunya. Jadi
dasarkan kepercayaan kita sejauh manapun. Terus kita berharap sama Tuhan. Saya suka satu undang-undang Pathfinder. Keep a song in my heart. Okay? Keep a song in my heart. Bukan sembarangan lagu itu. Bukan yang kalau lepas kuburan terus tiba-tiba lari, Yesus itulah satu-satunya katu malin kuburan. Bukan itu saja. Tapi biarlah dalam hati kita nyanyikan juga lagu-lagu kesaksian kita. Apa macam mana lagu kesaksian kita? Tuhan, Kaulah Tuhan saya yang Maha Kuasa, yang sudah kasih lepas saya. Bukan setakat berlagu itu. Kepada pastor, ini adalah kompilasi ataupun kumpulan-kumpulan yang telah menghantar ucapan terima kasih, apresiasi untuk para pastor. Oke, kita baca dari yang pertama sini. Ya, dia bilang ucapan dari grup 6 kepada pastor karena mendoakan kepada anak-anak dan melayani semua. Daripada adik Natali. Siapa Natali? Ada? Oke. Terus ada lagi di sini dia bilang terima kasih pastor karena menjemput kami berkemah. Dari Airi. Mana Airi? Berdiri Airi, berdiri. Pusing belakang, angkat tangan. Nah, oke. Seterusnya dia bilang di sini. Terima kasih Pastor Ben karena telah melawat kami. Dari Silva. Mana Silva? Oh, hai. Oke. Lepas itu ada lagi. Oke, di sini lagi lah. Ujung lagi. Oke, dia bilang di sini. Terima kasih. Saya juga nih. Oke, terima kasih Pastor Ben karena melayani saya. Saya akan berdoa untuk kamu, semoga kamu selalu diberkati daripada Tuhan. Dari Gereja Pus. Terima kasih. Amin. Ada lagi dia bilang di sini. Oke. Sini lagi. Oke, ini saya baca. Terima kasih Pastor Ben, Pastor Reno, Pastor Olan, Pastor Rison dan Pastor Selun. Terima kasih atas pelayanan kamu. Dari Shane Jaden. Mana Shane Jaden? Hai, terima kasih. Mana lagi? Oke, mana? Ini. Oke, ini. Terima kasih Pastor Renol atas pelayananmu. Kami sangat gembira. Gereja Nabalu, Gereja Kudus, Gereja Nibang, Gereja Kiulu, Gereja SDA Gereja Bunutori, Gereja banyak gereja. Wah. Oke, mana lagi? Oke, ini. Thank you Pastor Solyun sebab sudah melayani kami. Amin. Semangat Pastor Solyun. Semangat. Mana ada Pastor Solyun dari sini? Oh, Pastor Solyun dia melayani di daerah, ya. Jadi kalau dilihat di sini kan beda warnanya. Coba lihat dulu yang punya mereka. Coba lihat yang ini lebih ini. Nah, ini kan beda ya. Iya, kalau kalian baca di sini, ini dari Papua Mission. Iya, Papua. Saya bisa ngomong sedikit-sedikit dari sana. Iya. Jadi asalnya dari Papua, tapi membesarnya di tanah Jawa. Iya. Jadi kalau kalian pengen nanya sesuatu ya bisa. Kapan aja bilang. Oke, sudah paham? Kenapa warna coklat? Sudah. Dia dari mana? Dari Papua. Iya, Indonesia. Sebenarnya seragamnya bukan kayak gini. Sebenarnya atasannya ini coklat,
coklat lumpur, tapi di bawahnya ini bukan kayak gini. Ini biru apa? Biru gelap seperti gitu. Tapi harusnya kalau tipe A ini dipanggil di Indonesia ini tipe A. Kayak gini tipe A. Jadi kalau udah tipe A, jadi di bawahannya ini hijau. Iya, seperti daun-daun. Iya, seperti seluar. Macam sekolah menengah punya seluar lelaki. Celana di SMK di mana-mana gitu. Iya. Dia memang campin masih bisa ngomong bahasa Indonesia. Jadi kalau mau bisa aja, tapi oke, nomornya nanti kita sudah tahu baju. Iya. Kita teruskan menyanyi Raja Wali. Bagai Raja Wali melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersamanya ku takkan goyah. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersamanya. Senyum dengan muda gembira. Ada lagi dulu. Senyum. Pujilah Dia bersama dalam sebuah senyum gembira. Senyum dengan muka gembira, angkat tangan pujilah Dia, bersama-sama kita semua senyum gembira. Senyum dengan muka gembira, angkat tangan pujilah Dia, bersama-sama kita semua senyum gembira. Lontar senyuman kepada semua, karena Tuhan selalu berserta kita. Pujilah Dia yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih, Raja alam semesta. Senyum dengan muka gembira, angkat tangan pujilah Dia, bersama kita semua senyum gembira. Senyum dengan muka gembira, angkat tangan pujilah Dia, bersama semua senyum gembira. Senyum gembira. Senyum gembira. Oke, saya nambah di sini kan. Macam tambah. Dia malu sama saya. Gak usah malu lah. Oke, nama yang di sebelah kiri dulu lah. Sebelah kiri.
Siapa nama dia? Cakap di mikrofon. Ya, sebelah kiri itu kiri kau. Ah itu. Nama dia Joy. Oke, sebelah kanan. Nama dia Esther. Depan. Noel sama Erden. Belakang. Kembar. Jadi Joen sama Joena. Oh. Mana yang kembar? Mana yang kembar? Mana yang kembar? Mana yang kembar? Wih, kita di sini ini sangat-sangat beruntung. Coba banyak yang kembar. Ya, terima kasih. Dia punya nama? Nama kau siapa? Namanya kan? Tolong dong namanya. Nama Nana. Oh, nomor HP-nya. Tidak. Las, oke. Las. Sebab saya nampak tadi ada kawan baru. Oke, siapakah? Mendapat teman baru yang paling pakai mask. Ya, tapi dia karena nampak sudah. Oke, kita tanya kawan dia. Kita suruh buka mas dulu. Iya, betul. Ijo amai baik handsome dino. Jadi namanya siapa? Hillary. Wow. Dari gereja mana? Kyundo. Wow. Sebelah kanannya siapa? Ken. Dari gereja? Kapa. Wow. Sebelah kiri? Alex. Depan dia? gereja? Dari Kapa juga. Oke, depan Apa? dia. Masa? Depannya? Depan dia yang pakai baju bunga-bunga. Iya. Bekenal dulu. Sekarang juga kenalan. Pakai mikrofon, Pakai mikrofon. Kalian pun mau dengar nama dia? Nama saya Dayan dari Pulau Bali. Wow. Tepuk tangan dulu untuk kawan kita dari Pulau Bali. Sahabat kita dari Bangli. Oh, kalau begitu special case. Kita minta sahabat kita dari Bangli memperkenalkan diri. Bisa kan? 1, 2, 3 tuh kan, Dokter? Iya. Nah, tolong berdiri kamu di sana. Jadi satu orang berdiri atau kita bawa nyanyi itu. Mari. Oke. Ini sahabat-sahabat kita dari Bangli. Kita nyanyi lagu apa? Dulu kan? Oke. Ada mikrofon nih. Apa lagu yang di Bangli yang kita pernah di data dulu? Selepas ini, kalau ini. Selepas ini. Kita ini dulu, baru kita minta jawab. Oke. Mari kamu sini tangan. Kami di belakang. Nah. Oke. Ada lagi. Oke, mari. Kita tepuk tangan. Roh Kudus yang berkekuatan
Oke. Saya belum sempat berkenalan. Ganteng, tolong kasih tahu dulu siapa namanya. Nama saya Midi. Halo, testing. Sudah bisa. Namanya Midi. Sudah tentunya dari Bangi. Bangi itu ada banyak tempat. Gereja mana di Bangi? Dari cabang sahabat Lok Agung. Oh, Lok Agung. Jadi ini adalah sahabat kita dari Lok Agung. Kalau berkesempatan nanti kita ke sana. Kalau ada trip ke sana, boleh? Boleh. Siapa mau ikut pergi Lok Agung, Bangi? Yo, betul. Saya sudah belum pernah sedikit yang anak tahankan. Tapi nanti kalau datang 3 trip tuh diambil. Oke, seterusnya yang dari tengah, Mas Ganteng, siapa namanya dong? Selamat hari Sabat. Selamat salat. Nama saya Russell. Russell. Oke. Jadi sama juga dari Bangi di Kampung Lok Agung. Lok Agung juga. Oke. Yang ini tadi sudah tahu nama dari mana? Lok Agung juga. Dari Pasir Hitam. Dari mana? Kamu tengok dari Lok Agung Pasir Hitam. Sebenarnya di Bangi ada berapa gereja kita, cabang kita di sana? Ada 2. Pasir Hitam dan Lok Agung. Timbuah sama Lekadok. Timbuah. Pasir Hitam nama kampung dia. Jadi tempat Gereja Limboa dan juga Lok Agung. Siapa nama pastor kamu? Pastor Alma. Saya tidak tahu dia di sini hari ini. Dia harus melayani di sana kan? Oke, terima kasih. Mari Jadi bagi katakan hai dulu sama mereka. Kita bagi teman untuk kawan kita dari jauh dari Bangi. Jadi kamu mau kenal sama dia? Tak boleh dia sudah kenal nama. Kamu semua siapa nama? Tidak lah. Nanti lah kan. Oke. Jadi terima kasih untuk kesediaannya. Boleh kembali ke tempat. Terima kasih. Coba semua yang pun, yang segan pun jangan dulu soal. Yang baju putih lemah-lemah. Iya. Pakai dulu. Oke. With Jesus. Dalam simpan. Freedom. Oke, kita try Master Guide. Oke, Master Guide saja. Oke, sedia. With Jesus. Master Guide saja. Kamu bicara nanti ya. Master Guide yang putih baju. Master Guide and MIT. Master Guide and MIT. Master Guide sama MIT sudah. Yang pakai bicara kamu diam-diam. Putih baju, orang ikutlah putih baju. Oh iya kan, betul juga. Oke. MIT Master Guide. With Jesus. With Jesus. Yang betul. Oke, sekarang semua sama-sama. Sampai sana simpang atas tuh beli tinggal. Sana simpang jalan besar. Sedia? Semua yang ada di Dewan ini dan juga yang di luar sana. Boleh dengar yang di luar. Membeli. Oke, 1, 2, 3. With Jesus. Freedom.
Maha besar, ya Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan sorga, pencipta langit bumi dan segala isinya, layak untuk disembah, dihormati, dipuji. Engkaulah Tuhan yang membuatkan kami kekal sehat dan masih hidup sehingga pada saat ini. Tenaga yang ada di dalam tubuh badan kami ingin gunakan untuk memuji Tuhan, untuk beribadah kepadamu pada saat ini. Kami membiarkan roh yang suci itu akan terus mempengaruhi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh beribadah kepadamu di dalam roh dan kebenaran. Biarlah hamba Tuhan yang akan mengungsikan firman Tuhan pada hari ini, Engkau bersama dengan dia, sehingga pelajaran yang disediakan itu dapat memenuhi keperluan rohani kami, sehingga bila mana kami mengerti akan pelajaran itu, yang mana bila mana kami bersama dengan Yesus, kami mempunyai dan memiliki kebebasan. Terima kasih Tuhan, Engkau sedang bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat. Sabar. Mantap. Semangat. Semangat. Mana saya di depan? Mantap. Yuk. Sabar. Mas. Sabar. Panas. Sebuah topik. Hah? Saya suka kasih saya juga. Panas. Alda, sepatah 2-3 kata. Kempori wilayah 7 memang mantap poinka. Amin. Double thumbs up. Thank you Alda. God bless. Awal perjalanan yang bercerita supaya ini tidak mengganggu program yang salah. Sudah. Bagilah saya masuk aja. Masuk aja. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan oleh karena berkat serta kasih Engkau yang terus menerus mengalir dalam kehidupan kami. Kami dapat merasakan berkat yang berlimpah Tuhan. Maka daripada itu kami mau memberikan. Berkati persembahan yang sudah dikumpulkan pada sahabat ini ya Tuhan. Agar dapat menjadi satu berkat di dalam pelayanan untuk mempercepatkan lagi penyebaran Injil ke seluruh dunia, membantu pekerjaan Engkau di dalam dunia ini, agar kedatangan Yesus yang kedua kali dapat terus-menerus dipercepatkan. Kami berdoa kiranya Engkau terus memberkati kepada semua individu yang sudah memberi. Berkati mereka Tuhan, kiranya berkat yang berlimpah Engkau kurniakan kepada satu persatu kami semua yang ada di sini. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau serahkan doa dan harapan ini di dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat kami semua. Amin. Amin.
Tuhan ingatkan hamba bekerja, apalagi kita kesayangannya. Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati. Yang akan disampaikan oleh pengarah Belia Mission Sabah. Siapa nama dia? Pastor? Iya. Sebenarnya saya susah mau sebut tuh yang yang jadi kalau di Indonesia itu dia bilang begini saja kalau tidak dapat sebut dia punya huruf saja. Jadi LGG lama. Oke? Jadi mari kita sediakan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan. Oke, Pastor. Terima kasih Pastor yang sesat dari jauh. Pastor Olan. Macam mana sudah tadi itu? Freedom? Oke, itu testing. Kita coba. Freedom? With Jesus? Amen. Habis sudah nih, Mas? Tahu sudah? Oke, selamat hari Sabat, selamat pagi saya ucapkan kepada semua. Saya sangat gembira dapat bersama-sama dengan rakan-rakan, sahabat-sahabat, adik-adik, adventurers, pathfinders, dan juga sahabat-sahabat saya yang lebih dewasa, MIT, Master Guide, ramai kawan-kawan saya ini. Baru minggu lalu saya bersama-sama dengan Master Guide Nekli jauh di Suk. Dia pun sesat di Suk. Tidak juga sesat lah, sebab yang satu dari Suk juga kan, jadi tidak juga sesat. Oke, terima kasih undangannya Cigu Junior, sahabat baik saya. Dan juga, kalau saya mau sebut satu-satu ini habis ini masa. Tetapi saya mau sebut juga sahabat kawan baik saya Nevo Gustan, Cigu Doni. Lama tidak jumpa, Cigu. Oke. Dan begitu juga kepada sahabat-sahabat rakan sepelayanan saya, Pastor Ben, Pastor Rison, Pastor mana sudah pastor dari Indonesia tadi itu.
makin sesat ya, Pastor Reynold. Oke, siapa lagi di sini itu Pastor Soliun dan itu saja. 4 saja. Oke. Terima kasih dan salam orang muda kepada kita semua. Oke. Terima kasih atas undangan saya ke sini. Sudah lama saya tidak datang ke Kitapol ini. Oke, tahu dulu ini memang tempat wajib kami main bola juga ini dan mandi sungai. Tapi itu dulu cerita budak-budak lah. Oke, sudah lama punya cerita. Apapun saya sangat gembira sebab dapat bersama-sama pada hari ini dengan kamu semua. Saya minta sedikit masa saja, boleh? Sekarang jam menunjukkan 11.21, betulkah itu? Oke. Dan saya minta sampai jam 2 saja, boleh? Kalau jam 2 satu saat kamu keluar ini dari belakang, tutup dulu tuh pintu. Tidak, Pak. Tidak, masa guys. Main-main saja, nanti yang di belakang tidak nampak. Oke, saya harap yang di belakang, yang di luar boleh dengar juga ya. Tajuk khotbah kita atau pelajaran kita pada hari ini, Sabat ini ialah freedom. Oke, tetapi sebelum kita teruskan, mari kita tunduk kepala dan saya akan pimpin dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, peluang yang begitu indah bagi kami untuk bersama-sama di Kitapol pada pagi Sabat ini dalam acara Sabak Kempori Wilayah 7. Terima kasih Tuhan, pada ketika ini kami akan membuka, kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau yang akan berbicara. Dan supaya kami semua akan diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Freedom with Jesus. Oke. Cerita kita terdapat dari buku Keluaran pasal yang ketiga. Dan saya hanya akan baca sedikit saja saya baca dari Keluaran 3 6 hingga 8. Oke, Keluaran 3 6 hingga 8. Dan saya baca. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab sengsara di tanah Mesir. Lalu mereka berdoa, Tuhan, lepaskanlah kami. Tuhan, kami sudah cukup sengsara. Lepaskanlah kami, Tuhan. Tiap hari mereka berdoa begitu. Tiap hari mereka menyeru, memanggil Tuhan. Akhirnya Tuhan mendengar dan Tuhan katakan, oke, sudah cukup. Sudah cukup sengsara umatku di tanah Mesir. Saya akan keluarkan mereka. Lalu dia suruh siapa kasih keluar? Musa. Dia mengutus Musa untuk pergi kembali ke Mesir. Membawa rakyat atau umat Tuhan keluar daripada Mesir. Disinilah bermulanya cerita kita. Apabila Musa disuruh oleh Tuhan, keluarkanlah bangsaku, keluarkanlah umatku dari Mesir. Apa kata Musa? Dan itu poin pertama kita. Oke, ingat, saya hanya ada 2 poin saja. Poin pertama, dalam bahasa Inggris saya katakan begini, a message to tell to the world. Kita nyanyi lagu Pathfinder kita, apa yang kita nyanyi? A message to tell to the world, the truth that will set us free. Kita nyanyi sebab kita mau lakukan itu. Tetapi saya letak tanya di sana. A message to tell to the world. Kenapa saya letak tanda tanya? Apa jawab Musa? Apabila Tuhan menyuruh Musa pergi ke tanah Mesir, keluarkan bangsa Mesir, umatku daripada tanah Mesir itu, apa jawab Musa? No, dia katakan, Tuhan tidak mau. Keluaran 3 ayat 11 kamu baca di dalam Alkitab kamu. Dia katakan ini, siapakah aku ini yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir? Dia tanya Tuhan, siapalah saya ini Tuhan? Saya hanya orang kerdil. Tuhan, janganlah suruh siapa Tuhan.
A message to tell to the world the truth that will set us free. Kita sebagai ahli Pathfinders punya tanggung jawab untuk memberitakan berita Injil yang boleh memerdekakan kita. Kita nyanyi dalam lagu Pathfinder kita begitu. Tetapi bila kita betul-betul disuruh Tuhan kata, pergilah. Tuhan, saya belum pandai cakap nih Tuhan, saya belum pandai buat khotbah, saya belum pandai berdiri di depan Tuhan, saya tidak pandai menginjil Tuhan. Antar lu orang lain. Hantar lu yang dari Banggi itu. Biar ada orang yang pergi. Jangan lu hantar saya Tuhan. Saya di Kitapol begini Tuhan jauh. Oke. Dalam Keluaran pasal yang keempat, oleh sebab si Musa ini masih ragu-ragu dengan apa ini kebolehan dia. Dalam Keluaran ayat 4, Tuhan memberikan 2 mujizat, menunjukkan 2 mujizat. Mujizat pertama ialah apa? Dia bilang, Musa, apa yang ada pada tanganmu? Dia bilang, ada tongkat nih Tuhan. Tuhan bilang, buang. Bapak bilang, Musa buang tongkat itu, apa terjadi? Dia jadi ular. Wah, si Musa pun takut kali itu. Tuhan bilang, tangkap itu ular, sana ikut dia, tangkap tuh ikut dia itu. Dan dia menangkap ekor ular itu dan menjadi apa kembali? Balik jadi tongkat. Si Musa melihat, wah Tuhan, hebat juga nih. Belum lagi saya percaya Tuhan. Apa Tuhan suruh buat? Kali kedua, kasih masuk tangan kau di poket, dia bilang. Lalu Musa kasih masuk tangan dia, masukkan tangan dia di poket. Apabila dia keluarkan tangan dia, apa terjadi? Buruk, banyak giuk. Berkusta, berpenyakit tangan dia. Dan Tuhan bilang masuk balik. Dia masuk balik, dia keluar, wah, putih. Balik, sehat. Tiada itu Tuhan kalau baru itu. Apa alasan Musa yang kedua? Dia katakan ini, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, sebab aku ini berat mulut dan berat lidah. Kalau kita mau coba ini, kalau kita mau coba apa itu tiru gaya si Musa, dia coba begini. Tuhan, saya setiap bercakap nih Tuhan. Antarlah orang lain lah, bukan saya. Saya berat lidah, mulut pun susah mau bercakap nih Tuhan. Tidak lancar. Memang Musa begitu. Dia tidak lancar bercakap itu. Tetapi Tuhan bilang apa? Tidak, saya tidak mau. Kau juga pergi juga. Kali ketiga Tuhan bilang, Tuhan, kau hantarlah orang lain. Utuslah orang lain, dia katakan. Kamu baca pasal keempat. Oke, sepanjang pasal itu ceritanya di situ itu. Oke, harap-harap adik-adik yang di depan ini tidak kena tempias apa saya. Oke, saya coba belakang sedikit lah supaya tidak kena. Kali ketiga Musa bilang, Tuhan, hantarlah orang lain Tuhan, janganlah kau suruh saya, kau hantar orang lain lah Tuhan. Apa yang aku pandai itu Tuhan? Apa diantar dia? Dia lebih hebat dari saya, dia ada belajar teologi lagi Tuhan. Si Anu ada belajar lagi, kenapa saya juga kau hantar Tuhan? Tuhan bilang tidak, kau juga. Adik-adik yang saya kasihi, kadangkala kita seperti itu. Kita nyanyi dalam lagu Pathfinder, a message to tell to the world, the truth that will set us free. Tetapi apabila kita ditugaskan, apabila kita dihantar oleh Tuhan untuk pergi beritakan Injil yang akan membebaskan semua orang ini, apa kita cakap? Tuhan, hantarlah orang lain. Janganlah hantar saya Tuhan. Suruh yang lain Tuhan. Tuh nak kawan saya pandai itu bercakap Tuhan. Janganlah kau suruh saya, suruh dia. Oke. Para sahabat-sahabat yang saya kasih, adik-adik Master Adventurers, adik-adik Pathfinders dan sahabat-sahabat Master Guys, ibu bapak, kita punya tugas untuk memberitakan berita baik ini kepada orang lain. Berita yang akan membawa kebebasan. Berita yang akan memberikan kepada kita kemerdekaan. Itulah tanggung jawab kita, itulah tugas kita.
Saya katakan itu tadi poin pertama. Poin kedua dari cerita ini ialah enggan merdeka. Apa maksud enggan merdeka? Apabila Musa akhirnya berjaya membawa bangsa Israel keluar daripada Mesir, wah, mereka bergembira, menari-nari lagi dengan kerbau dan binatang peliharaan mereka, anak-anak, angkel-angkel, saudara-saudara semua menari keluar. Kita sudah merdeka, kita sudah merdeka, kita sudah merdeka. Sekali di depan jumpa apa? Laut. Wah, Musa, macam mana kita melalui ini laut ini? Kali kedengaran dari belakang, apa itu? Bila mereka lihat ke belakang, apa yang mereka nampak? Askar-askar Firaun sedang mengejar mereka. Wah, laut di depan, askar Firaun di belakang. Musa, kenapa kau buat begini sama kami, Musa? Bagus lagi kami tinggal saja di Mesir daripada kami mati di padang gurun ini. Bawalah kami balik, Musa. Kenapa kau begini sama kami, Musa? Kebebasan, kemerdekaan sudah diberikan kepada mereka, tetapi mereka mau apa? Bagus lagi balik. Mau balik lagi. Sudah bebas, mau balik lagi. Wih, berpeluh pula sini. Kenapa nih bangsa Israel begini? Kadang-kadang kita juga begitu kan? Kita sudah menerima kemerdekaan daripada Tuhan. Kita sudah menerima kebebasan daripada Yesus Kristus. Kebebasan yang nyata. Tetapi ada di antara kita, mungkin harap-harap tidak ada ya. Oke, harap-harap tidak ada yang enggan merdeka. Saya sangat berharap tidak ada di antara kita yang masih enggan merdeka, tidak mau merdeka. Masih mau cakap, bawalah kami balik, tidak syok pula nih bebas nih. Tidak syok pula dapat kebebasan ini, tidak syok pula kemerdekaan nih, bawalah kami balik. Anak-anak muda yang saya kasihi, ingat ini, jangan tidak mau merdeka. Kalau saya mau tanya, kamu siapa antara kamu yang sudah dibaptiskan? Saya rasa hampir semua angkat tangan. Oke. Apabila kamu dibaptiskan, kamu menerima Yesus sebagai juru selamat kamu, kamu sudah bebas. Ingat, freedom with Jesus. Apabila kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, kita sudah bebas. Tetapi adakah kita hidup seperti orang-orang yang bebas? Kadang-kadang saya melihat anggota, thank you, bagus pula ini, ada apa ini? Kadang-kadang saya melihat anak-anak muda kita. Oke, ini saya tidak nampak di sini. Oke, sebab saya belum pernah melayani di sini. Tetapi di tempat-tempat pelayanan saya dahulu, saya pernah melihat anak-anak muda terutamanya pergi gereja hari Sabat. Kadang-kadang, oh ya, saya harap tidak ada di antara adik-adik yang saya kasihi, dia tidak ada di antara kita di sini yang masih enggan merdeka, masih tidak mau merdeka. Ada mungkin di antara kita yang mengatakan, pastor, bilang dulu kalau saya akan baptis, bilang dulu kalau saya terima Yesus Kristus sebagai juru selamat saya, bilang hidup saya akan lebih aman, lebih damai, lebih baik. Tapi pastor, kenapa boyfriend saya, kenapa girlfriend saya masih break sama saya? Sakit hati saya, pastor. Pastor, kenapa saya masih ada kesedihan? Kenapa saya masih rasa sedih dalam hidup saya? Bilang dulu hidup akan lebih baik. Kenapa sekarang saya masih sakit hati, pastor? Di mana janji hidup yang lebih baik dulu itu?
adik-adik yang saya kasih, kita masih hidup dalam dunia yang berdosa ini. Yohanes memberi kita jawaban kepada ini. Dia katakan dalam Yohanes 16 ayat 33, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Dalam dunia ini, selagi kita masih dalam hidup di dunia ini, kita akan tetap menderita. Tetapi kita tidak akan menderita sepanjang masa. Pengkhotbah 3 akan mengatakan ini, untuk segala perkara ada waktunya, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk ketawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk semuanya. Adik-adik yang saya kasih, kalaulah kamu putus cinta kah? Sakit hati kah? Percayalah, itu akan berlalu. Itu akan berlalu. Sebab Tuhan sudah mengalahkan dunia, dia katakan. Dan apabila Tuhan mengatakan dia sudah mengalahkan dunia, maksud dia akan pastikan kita gembira kembali juga. Semua perkara, untuk semua perkara ada waktunya. Nasihat dia ialah apa? Tetaplah kuat. Kuatkanlah hati kita. Kuatkanlah hati kita di dalam iman kita. Itu saja yang Tuhan mau dari kita, agar kita tetap kuat dalam iman kita walau apapun yang kita akan lalui. Tell the world, I will go. Apakah yang kita harus beritakan kepada dunia? Yohanes 3 ayat 16. Mari kita sama-sama hafal Yohanes 3 ayat 16. 1, 2, 3. Karena begitu besar. Yesus 24 ayat 14 mengatakan ini. Dan Injil ini, Injil itu tadi, akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Selagi Injil ini tidak didengar di seluruh pelosok dunia, Yesus belum akan datang lagi, adik-adik yang saya kasihi. Jadi itulah menjadi tanggung jawab kita untuk memberitakan Injil ini, Injil berita baik ini ke seluruh pelosok dunia, supaya Yesus akan datang kembali. Freedom with Jesus. Tuhan memberkati kita semua. Pelajaran yang kami sudah dengar sebentar tadi, biarlah Engkau akan terus menguatkan kami apabila kami menjalankan tanggung jawab kami untuk pergi memberitakan kabar yang baik, kabar yang memerdekakan ini kepada seluruh dunia. Dan Bapa di sorga, biarlah kami akan pergi dengan hati yang senang, hati yang gembira. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan, sebab Engkau sudah mengumpulkan adik-adik adventurers, pathfinders, master guides, ibu bapa dari seluruh wilayah 7 ke tempat ini pada ketika ini. Biarlah Engkau akan terus memberkati mereka dengan berkat-berkat yang berkelimpahan, berkat-berkat kesehatan, kecukupan, dan apa sahaja yang mereka perlukan di dalam hidup mereka. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau akan terus memberikan kami cuaca yang baik, sehingga selesainya acara camper ini pada hari esok. Dan terima kasih karena Engkau akan terus menjaga setiap
yang ada di sini, agar tidak ada kuasa kegelapan yang boleh mengganggu mereka sepanjang mereka berada dalam kemper ini. Bapa di surga, terima kasih apabila kami akan keluar daripada dewan ini, berkat-Mu akan beserta dengan kami, dan Engkau akan bersama-sama dengan kami, mengirimkan malaikat-malaikat-Mu untuk menjaga kami daripada apa saja bentuk malapetaka. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar doa ini. Doa ini dan hidup kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami semua. Amin.